Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang antikris. Ya, saya tidak bosan-bosan untuk memberitakan kabar keselamatan. Saya tidak bosan-bosan memberitakan firman Tuhan. Karena ini adalah tugas saya. Tugas saya adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu ada yang di dalam Alkitab. Nah, di dalam Alkitab ini ada yang disebut antikris. Nah, banyak orang dengar antikris, tetapi mereka tidak tahu siapa antikris itu. Berapa bahayanya antikris itu kepada orang Kristen. Saya bisa nggak menjadi antikris? Bisa. Saudara bisa nggak menjadi antikris? Bisa. Makanya pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang antikris. Jangan sampai kita menjadi antikris. Siapa sih antikris itu? Antikris itu adalah hamba Tuhan yang dipakai iblis. Hamba Tuhan yang dipakai iblis itu yang dinamakan antikris. Jadi antikris itu asalnya dari orang Kristen, bahkan dari hamba Tuhan yang dipakai iblis untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Biasanya antikris itu nggak senang dengan firman Tuhan. Ya, nggak senang dengan kalau firman Tuhan menegur dia. Nggak senang. Ciri-ciri antikris adalah orang yang nggak mau ditegur oleh firman Tuhan. Itu ciri-ciri antikris. Saudara yang kekasih, saya kan hamba Tuhan. Teman saya lebih banyak hamba Tuhan daripada jemaat biasa, ya. Saya banyak asal kasar temannya banyak hamba Tuhan. Di grup juga ada kumpulan hamba-hamba Tuhan. Ya, di grup saya. Saudara yang kekasih, kita baca di dalam Yudas. Yudas 1 ayat yang ke-14. Ini saya pernah berbicara Yudas 1 ayat 14 kepada hamba-hamba Tuhan. Saya bacakan dulu ya, lebih jelas ya. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya dan hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan yang fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saya ulangin lagi ya, biar jelas ya. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan yang fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Inilah ciri-ciri orang fasik. Perkataannya menistakan Tuhan. Ini orang fasik, saudara yang kekasih. Orang fasik itu perkataannya menistakan Tuhan. Nista itu apa sih? Menjelekkan, menghina Tuhan. Nista itu artinya menghina. Jadi perkataan orang fasik itu hampir sama perkataan dengan antikris. Dia menista Tuhan. Dia menjelek-jelekan Tuhan. Dia nggak senang dengan kebenaran firman Tuhan.
Ternyata orang fasik itu adalah bagian dari antikris. Saya pernah mengatakan kepada hamba Tuhan di grup, dan sering juga saya berkata kepada hamba-hamba Tuhan, saya tanya, apakah kalian percaya dengan perkataan ini dalam Yudas 1 ayat 14-15? Apakah mereka percaya bahwa semua nubuat yang ada di Alkitab ini pasti terjadi? Mereka nggak berani menjawab, saudara yang kekasih. Saya mengatakan semua perkataan nubuat yang ada di Alkitab ini terjadi nggak? Tapi satu pun tidak ada yang dapat menjawab pertanyaan saya ini. Bahwa nubuat di dalam Yudas 1 ayat 14-15, semua orang fasik akan dihakimi dan dihukum. Ini nubuat, saudara yang kekasih. Namanya nubuat itu pasti akan terjadi. Jadi di sini dinubuatkan bahwa orang-orang fasik itu akan dihukum hama Tuhan, masuk ke dalam neraka. Ini nubuat, saudara yang kekasih. Nubuat itu adalah perkataan Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab ini. Kalau perkataan saya bisa nggak terjadi, saudara yang kekasih. Perkataan saya bisa nggak terjadi. Tapi kalau perkataan Tuhan, nubuat dari Tuhan, itu pasti terjadi. Apa sih perkataannya? Semua orang fasik akan masuk ke dalam hukuman Tuhan, yaitu neraka. Ini saya ingin katakan sekali lagi, gereja sudah banyak dimasuki oleh orang-orang fasik. Gereja sudah banyak dimasuki oleh antikris. Saya harus ngomong jelas di sini. Gereja sudah hampir, saya 33 tahun melayani Tuhan, jadi saya tahu gereja sebagian besar sudah dimasuki oleh orang-orang fasik. Kasar ngomongnya, gereja itu sudah darurat kebenaran firman Tuhan. Kalau saya ngomong kasar lagi, gereja itu sudah banyak dikuasai oleh orang fasik, dikuasai oleh antikris. Antikris ini ingin menguasai gereja. Supaya apa? Supaya anak Tuhan mati nggak masuk surga. Ya, saya nggak mengada-ngada, saudara yang kekasih. Di akhir zaman ini, gereja itu sudah darurat kebenaran firman Tuhan. Karena banyak sekali gereja sudah dikuasai oleh orang fasik. Dan orang fasik itu akan dihukum Tuhan masuk ke dalam neraka. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, karena mereka semua kata-kata mereka menista yang diucapkan oleh orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi orang fasik itu adalah orang yang berdosa. Dia tadinya hamba Tuhan, tetapi dia dipakai iblis untuk menistakan Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang menyangkal kebenaran firman Tuhan, itu sama saja dia menistakan Tuhan. Saya tanya kepada mereka hamba-hamba Tuhan, apakah saudara percaya dengan nubuat yang Henokh katakan bahwa semua orang fasik akan masuk hukuman Tuhan? Tidak ada satupun yang menjawab. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyuarakan kebenaran firman Tuhan ini. Karena banyak sekali orang-orang fasik yang sudah menguasai gereja. Sehingga apa yang diberitakan bukan firman Tuhan yang mereka beritakan.
tapi kefasikan. Ya, orang fasik itu bahaya, saudara yang kekasih. Orang fasik itu menyesatkan anak-anak Tuhan. Sekarang ini sudah terlalu banyak orang fasik menguasai gereja. Kalau saudara mendengar, saudara pasti kaget bahwa orang fasik akan dibinasakan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 1 ayat ke-6, di situ dikatakan apa? Jalan orang-orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat pertama, janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Berarti orang fasik ini adalah orang yang pintar. Pintar apa? Pintar menipu kebenaran firman Tuhan. Nah, orang fasik ini sudah menguasai di dalam gereja. Kalau saudara baca Matius 24 ayat 15, apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, para pembaca harus memperhatikannya. Dia bukan untuk menyelamatkan anak Tuhan, tapi untuk membinasakan anak-anak Tuhan. Ini yang dinamakan orang fasik. Dia sudah berdiri di atas mimbar gereja. Tempat yang kudus itu ada tempat mimbar gereja. Mimbar gereja itu untuk memberitakan kebenaran Tuhan, untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan. Mimbar gereja itu, tapi sudah diduduki oleh orang fasik. Dia bukan untuk menyelamatkan anak Tuhan, tapi untuk membinasakan anak Tuhan. Matius 24 ayat 15. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, maka para pembaca harus memperhatikannya. Penting gak ini? Penting. Tapi jarang orang berani mengatakan seperti yang saya khotbahkan ini. Karena takut mereka disingkirkan oleh orang-orang fasik. Orang fasik sudah menguasai gereja besar. Sehingga susah untuk membongkar cara kerja orang fasik ini. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengambil keputusan. Apakah saya berani membongkar kejahatan orang fasik? Saya berani. Karena saya sudah disumpah sama Tuhan. Harus memberitakan apa adanya. Saudara yang kekasih, orang fasik itu adalah orang yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat 53. Aku gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Jadi Taurat Tuhan itu adalah hukum Tuhan. Dan orang yang meninggalkan hukum Tuhan, itu namanya orang fasik. Dan orang fasik itu menistakan nama Tuhan. Yudas 1 ayat yang ke-14. Orang-orang fasik. Perkataan orang fasik itu menistakan Tuhan. Saudara baca di dalam Yudas 1 ayat yang ke-15 ya. Saya nggak jelek-jelekin ya. Yudas 1 ayat 15. Hendak menghakimi semua orang yang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan oleh orang berdosa yang fasik itu terhadap Allah. Jadi mulut orang fasik itu menghina Tuhan. Apa sih yang dihina oleh orang fasik itu? Ternyata orang fasik itu membuang hukum Taurat. Mazmur 119 ayat 53. Aku gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan hukum Taurat. Jadi sini sangat jelas. Orang yang menistakan Tuhan adalah orang yang membuang hukum Taurat. Dan orang seperti itulah yang akan dihakimi Tuhan untuk dihukum masuk ke dalam neraka. Sekarang ini banyak sekali hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Saya harus katakan ini, harus lebih jelas bahwa di akhir zaman ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pendeta, bahkan dia pendeta besar, jabatannya tinggi, gelarnya tinggi, dia membuang hukum Taurat. Orang fasik menista, kata-katanya menista Tuhan.
Menista itu berarti menghina Tuhan. Apa sih yang dihina oleh orang fasik? Dia meninggalkan hukum Taurat. Dia mengajarkan kepada orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang fasik, pendeta-pendeta yang fasik, mengajarkan kepada semua anak Tuhan, semua orang Kristen, mereka mengajarkan suruh meninggalkan hukum Taurat. Sedangkan orang yang meninggalkan hukum Taurat, itu artinya orang itu sudah menistakan Tuhan. Ya, jelas di sini dikatakan orang yang menista Tuhan itu orang fasik. Percis sama antikris. Antikris pun dia menista Tuhan. Dia menghina Tuhan. Jadi sangat jelas di sini dikatakan, apabila saudara membuang hukum Taurat, berarti saudara sudah menista Tuhan. Di sini sangat jelas ayatnya. Yudas 1 ayat yang 14-15, orang fasik menista Tuhan. Apa yang dia nistakan? Dia membuang hukum Taurat. Mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan nggak usah menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat itu perjanjian lama. Sekarang ini perjanjian baru, tidak membutuhkan hukum Taurat, maka dia sudah menista Tuhan. Banyak kan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan seperti ini. Mereka mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi, diganti dengan hukum kasih karunia. Ya, banyak sekali hamba Tuhan yang mengatakan seperti ini. Kalau dia mengatakan seperti ini, berarti dia termasuk golongan orang fasik. Dan orang fasik itu meninggalkan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat 53. Kita baca saja. Supaya jelas ya. Saya tidak menjelek-jelekan pendeta. Mazmur 119 ayat 53. Saya bacakan. Aku menjadi gusar terhadap orang. Saya ulangi lagi, Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Jadi kalau orang-orang itu berarti banyak. Jadi orang yang meninggalkan hukum Taurat itu dinamakan orang fasik. Dan mulut orang fasik itu menghina Tuhan. Hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, hamba Tuhan yang tidak mau mengajarkan tentang hukum Taurat kepada jemaatnya, dia termasuk orang fasik. Dan orang fasik itu menghina Tuhan. Kita baca 2 Petrus 2. Kita baca 2 Petrus 2 sebentar. Ini berbicara tentang orang fasik lagi. Ayat yang keempat. Ya, kita berbicara tentang orang fasik. Ini penting. Ya. 2 Petrus 2 ayat yang keempat. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Berarti waktu zaman Nuh, orang-orang fasik dibinasakan oleh Tuhan melalui air bah. Yang diselamatkan hanya keluarga Nuh karena dia benar di mata Tuhan. Ya. Saya bacakan, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang fasik. Jadi orang fasik itu Tuhan sangat benci
Karena perkataan orang fasik itu menista Tuhan. Ayat 6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi pada waktu zaman Adam dan zaman Nuh, Tuhan membinasakan orang fasik itu dengan air bah. Tetapi pada waktu zaman Sodom Gomora, orang fasik juga yang dibinasakan melalui api. Ya, di sini dikatakan orang fasik itu adalah peringatan bagi kita yang di masa-masa kemudian. Jadi orang fasik ini sudah ada dari zaman dulu. Sampai akhir zaman pun orang fasik masih ada. Ya, orang fasik adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Dan mulut orang fasik itu menghina Tuhan. Sadar atau tidak sadar, di akhir zaman ini banyak sekali hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Banyak sekali hamba Tuhan tidak mau mengajarkan hukum Taurat kepada gereja. Hamba Tuhan tidak mau menjalankan hukum Taurat. Boro-boro menjalankan hukum Taurat, mengajarkan hukum Taurat di dalam gerejanya gak mau. Hamba Tuhan yang tidak mau mengajarkan hukum Taurat kepada jemaatnya, itu dinamakan orang fasik. Dan mulut pendeta seperti ini, dia menista Tuhan. Hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat, hamba Tuhan yang gak mau melakukan hukum Taurat, hamba Tuhan yang tidak mau mengajarkan hukum Taurat, dia disebut orang fasik. Dan mulut orang fasik itu menista Tuhan. Sadar atau tidak sadar, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, sudah banyak hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Dan dinubuatkan bahwa semua orang Kristen, hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat, akan dihukum Tuhan di dalam api neraka. Hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dinubuatkan akan dihakimi dan dihukum Tuhan ke dalam api neraka. Saya sebagai hamba Tuhan harus mengatakan apa adanya. Tidak bisa saya tidak mengatakan, karena saya hamba Tuhan harus menurut apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini. Bahwa orang fasik akan diadili dan dihukum oleh Tuhan masuk ke dalam neraka. Mazmur 1 ayat yang ke-6, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 37 ayat 20, orang fasik binasa. Kita baca ya Mazmur, tunggu sebentar. Mazmur 37 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Mazmur 37 ayat yang ke-20, orang fasik, sesungguhnya orang fasik akan binasa. Mazmur 37 ayat 20. Sesungguhnya orang fasik akan binasa. Ini adalah nubuat Henokh. Mazmur itu zaman Daud. Henokh sebelum zaman Daud sudah bernubuat bahwa orang fasik akan dihukum, dibinasakan. Jadi Mazmur itu zaman Daud. Sedangkan Henokh itu keturunan kelima dari Daud, dari Adam, ya. Coba kita lihat lagi ya, sangat jelas ya. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ketujuh. Maaf, keturunan ketujuh bukan kelima. Keturunan ketujuh dari Adam bernubuat bahwa orang fasik akan dihukum sama Tuhan. Nah, Henokh ini zamannya zaman
keturunan ketujuh dari Adam. Sedangkan Daud jauh dari zaman Henokh. Dari zaman Henokh aja sudah dinubuatkan bahwa orang fasik akan dibinasakan. Sodom Gomora itu dibinasakan sama Tuhan dengan api. Zaman Nabi Nuh, orang fasik dibinasakan oleh air. Itu sudah terjadi, sudah diperingatkan oleh zaman Henokh. Dan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang keempat, 5, 6 di situ dikatakan peringatan bagi zaman sekarang ini. Kalau ada orang yang fasik di akhir zaman ini, maka dia pun akan dibinasakan oleh Tuhan. Ini bukan perkataan saya, saudara. Ini adalah nubuat Henokh yang ada di dalam Alkitab ini. Ini saya bukan menghakimi, tetapi saya mengatakan, mengingatkan, kalau saudara fasik, tidak mau menjalankan hukum Taurat, maka dinubuatkan oleh Henokh bahwa saudara akan dihukum Tuhan masuk ke dalam neraka. Makanya saudara yang kekasih, kalau nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, jangan khotbah. Saya ngerti firman Tuhan, makanya saya khotbah bahwa orang fasik menuju kebinasaan. Mulut orang fasik menista Tuhan. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Saya tanya kepada saudara yang kekasih yang nonton YouTube ini. Saya sudah tanya kepada hamba-hamba Tuhan. Saya sudah tanya kepada hamba-hamba Tuhan. Teman-teman saya kan hamba Tuhan semua. Ada yang gelar doktor, ada yang gelar S2, S3. Saya tanya sama mereka, apakah mereka percaya dengan nubuat Henokh yang ada di dalam Yudas 1 ayat 14? Tidak ada satu orang pun yang dapat menjawab bahwa orang fasik akan dihukum ke dalam neraka. Tidak ada satupun yang mau menjawabnya pertanyaan saya ini. Saya tanya, apakah kalian percaya dengan nubuat yang ada di dalam Alkitab ini? Kalau saya percaya, saudara. Henokh bernubuat bahwa orang-orang fasik akan dihukum. Dan itu sudah terjadi di zaman Sodom Gomora. Di zaman Nuh, orang-orang fasik sudah dibinasakan oleh Tuhan. Berarti nubuat ini iya dan amin. Sudah tergenapi. Sudah ada contoh orang fasik itu dibinasakan oleh Tuhan. Jadi ini adalah peringatan kita yang sekarang ini. Kalau kita mengikuti jalan orang fasik, akan menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat ke-6. Saya nggak mau kalau saya mati ilmu saya, pengetahuan firman saya, Tuhan saya bawa sampai ke kubur. Saya nggak mau apa yang saya pelajari di dalam Alkitab ini, saya nggak mau saya bawa sendiri ke dalam kubur. Tapi sebelum saya mati, saya keluarkanlah ilmu saya ini di dalam YouTube ini. Bahwa orang fasik akan dihukum dan dibinasakan oleh Tuhan. Nubuat ini, Yudas 1 ayat 14, sudah terjadi di zaman Nuh dan di zaman Sodom Gomora. Itu Lot ya, Lot jadi tiang awan. Yang mati adalah orang-orang fasik. Orang fasik meninggalkan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat 53. Aku gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan hukum Taurat. Kenapa saya bicarakan masalah hukum Taurat terus? Karena sekarang ini gereja membuang hukum Taurat. Saya mau tanya kepada saudara yang nonton YouTube saya. Benar gak omongan saya? Gereja banyak meninggalkan hukum Taurat. Kalau gereja sudah meninggalkan Taurat, berarti dia menista Tuhan.
Kalau dia menistakan Tuhan, kalau dia mati, dia akan dihakimi oleh Tuhan dan dihukum masuk ke dalam api neraka. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ini adalah nubuat dari Henokh bahwa orang fasik akan dihakimi dan dihukum oleh Tuhan masuk ke dalam jurang kebinasaan. Makanya saudara yang kekasih, banyak sekali sekarang ini hamba Tuhan yang nggak ngerti Alkitab, mereka khotbah. Nah, hamba Tuhan seperti inilah yang dipakai iblis. Hamba Tuhan yang nggak percaya dengan nubuat Henokh bahwa orang fasik akan dihukum, dipakai iblis untuk membawa orang Kristen bukan ke surga, ke neraka. Matius 24 ayat 15. Apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, maka saudara harus memperhatikannya. Apabila orang fasik sudah berdiri di atas mimbar gereja, maka saudara harus hati-hati. Orang Kristen, hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Saya ulangin lagi. Orang Kristen, hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat, itu yang dikatakan orang fasik. Itu bukan kata saya, saudara yang kekasih, kata Alkitab. Mazmur 119 ayat 53. Aku gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Itu bukan kata saya, kata Tuhan. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Dan orang fasik itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Jalan orang fasik bukan menuju ke surga, tapi ke neraka. Di akhir zaman ini banyak sekali orang fasik sudah berdiri di atas gereja. Bahkan dia menguasai gereja. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah ada pendeta yang mau menjalankan hukum Taurat? Saya tanya kepada saudara yang menonton YouTube saya. Apakah ada sekarang ini, apakah ada pendeta yang mau menjalankan hukum Taurat? Apakah ada pendeta yang mempraktekkan hukum Taurat? Saudara pikir sendiri. Pertanyaan saya. Kalau pendeta sudah nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia orang fasik. Dan orang fasik itu dinubuatkan oleh Henokh bahwa akan dihakimi dan dihukum oleh Tuhan masuk ke dalam kebinasaan. Jadi nubuat Henokh ini sudah terjadi zaman Nuh, zaman Sodom Gomora, zaman Abraham itu sudah terjadi orang fasik dibinasakan oleh api. Zaman Nuh orang fasik dibinasakan oleh air bah. Zaman akhir zaman ini orang fasik dibinasakan oleh hukuman Tuhan di dalam api neraka yang kekal. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan sekali lagi, saya beritakan tentang hukum Taurat terus. Kenapa? Karena ini firman Tuhan. Kalau hukum Taurat bukan firman Tuhan, saya tidak akan beritakan ini. Tapi karena hukum Taurat itu adalah firman Tuhan, maka saya beritakanlah firman Tuhan ini. Karena apa? Karena firman Tuhan inilah yang bisa membawa kita ke surga. Hukum Taurat membawa kita tinggal di surga yang paling atas. Matius 5 ayat 17-19. Barang siapa yang menjalankan hukum Taurat dan mengajarkan hukum Taurat kepada orang, maka dia akan duduk di surga yang paling atas. Barang siapa yang tidak mau menjalankan hukum Taurat dan tidak mau mengajarkan hukum Taurat kepada jemaat, maka dia duduk di surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah itu adalah neraka. Surga yang paling atas adalah di surga. Surga yang paling atas ya surga. Ya, hukum Taurat adalah hukum Tuhan
Dan yang menulis hukum Taurat itu bukan manusia, Tuhan. Kita baca di Keluaran. Bentar ya. Yang menulis hukum Taurat adalah Tuhan. Keluaran 30, tunggu bentar, saya cari dulu ya. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Siapa sih yang menulis hukum Taurat itu? Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Jadi yang menulis hukum Taurat itu bukan Musa. Yang menulis hukum Taurat itu jari Tuhan. Tapi sayang saudara yang kekasih, tulisan Tuhan itu ingin dibuang oleh hamba-hamba Tuhan yang fasik. Saudara yang kekasih, kalau presiden membuat surat kepada kita, atau presiden membuat undang-undang, membuat hukum kepada kita, lalu tulisan presiden itu kita buang, kira-kira marah nggak presiden? Marah. Kepres lah ya, kepres itu kita buang, kita nggak anggap. Keputusan presiden dia tulis, Tuhan menulis keputusan presiden bla 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 bla. Lalu tulisan presiden itu kita buang. Itu berarti kita menghina dia, menghina presiden, betul nggak? Kalau hukum Taurat yang nulis Tuhan kita buang, itu artinya apa? Kita menghina Tuhan, menista Tuhan. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang berani membuang hukum Taurat, berarti dia sudah menista Tuhan. Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, sudah terlalu banyak hamba Tuhan, bahkan pendeta yang menghina Tuhan. Apa yang mereka hina? Mereka kan tiap minggu memuji nama Tuhan. Mereka berdoa pakai nama Tuhan. Tetapi yang dia hina, dia membuang tulisan Tuhan. Keluaran 31 ayat 18. Yang menulis hukum Taurat adalah jari tangan Tuhan. Saya nggak berani membuang tulisan Tuhan. Saya nggak berani. Orang yang berani membuang tulisan Tuhan, itu namanya orang fasik. Nah, orang yang membuang tulisan Tuhan, itu yang dinamakan orang yang menghina Tuhan. Menghina Tuhan. Seolah-olah apa yang dituliskan Tuhan itu nggak berlaku. Banyak sekali hamba Tuhan yang membuang hukum Taurat. Kita baca di dalam Roma 3 ayat 31. Roma 3 ayat 31. Saya bacakan ya. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkan. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Tidak. Sama sekali tidak. Itu tanda seru. Ada orang yang mau membuang hukum Taurat, menyingkirkan hukum Taurat. Lalu Rasul Paulus dikatakan tidak boleh. Itu tanda seru. Jadi Rasul Paulus aja marah kalau saudara meninggalkan hukum Taurat. Rasul Paulus aja marah kalau saudara membatalkan hukum Taurat. Apalagi Tuhan yang nulis hukum Taurat. Murka. Hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Tuhan. Hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat.
Tuhan murka, Tuhan marah. Rasul Paulus saja marah kalau saudara membatalkan hukum Taurat. Roma 3 ayat 31. Saya ulangin lagi bacanya ya. Apakah benar Rasul Paulus marah orang yang meninggalkan hukum Taurat? Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Ada yang tanya. Boleh nggak saya meninggalkan Taurat demi iman? Jawab Rasul Paulus, sama sekali tidak. Itu kata-kata ada tanda seru. Jawaban Rasul Paulus, tidak boleh meninggalkan hukum Taurat. Tidak boleh membatalkan hukum Taurat. Sebaliknya, kami meneguhkan. Kami mengajarkan hukum Taurat lagi, itu maksudnya. Kalau Rasul Paulus saja marah kalau saudara membatalkan hukum Taurat, apalagi Tuhan yang nulis hukum Taurat. Dia murka. Makanya Henokh bernubuat bahwa orang yang meninggalkan hukum Taurat akan diadili Tuhan dan dihukum oleh Tuhan. Kenapa Tuhan mengadili orang fasik? Karena dia membuang suratnya Tuhan. Orang fasik adalah orang yang membuang tulisan Tuhan. Keluaran 31 ayat 18. Yang menulis hukum Taurat adalah jari Tuhan. Kalau saudara berani membuang tulisan Tuhan, berarti saudara sudah menista Tuhan. Kalau saudara sudah menistakan Tuhan, berarti saudara sudah bagian dari antikris. Antikris selalu membuang perkataan Tuhan. Dari zaman Adam dan Hawa, iblis selalu melawan perkataan Tuhan. Tuhan katakan makan buah ini kamu akan mati. Iblis bilang makan buah ini nggak mati, bahkan menjadi Tuhan. Ya kan? Dari zaman Adam dan Hawa sampai akhir zaman, iblis selalu melawan perintah Tuhan. Begitupun kita. Kalau kita melawan tulisan Tuhan, maka saudara tidak jauh dengan seperti iblis. Saya nggak menjelekkan pendeta ya saudara yang kekasih. Tugas saya bukan menjelekkan pendeta. Tugas saya bukan menghakimi pendeta. Tugas saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi sayang saudara yang kekasih, apa yang saya khotbahkan ini, itu susah masuk ke dalam gereja. Makanya saya tanya kepada banyak hamba Tuhan, apakah saudara percaya dengan nubuat Henokh bahwa orang fasik akan dihukum? Tidak ada satupun hamba Tuhan yang berani menjawabnya. Kenapa mereka tidak berani menjawabnya? Karena mereka orang fasik. Karena mereka tidak mau menjalankan hukum Taurat. Makanya mereka tidak berani menjawab perkataan saya. Apakah saudara percaya dengan nubuat Henokh bahwa orang fasik akan dihukum dan diadili dan dihukum Tuhan masuk ke dalam neraka? Tidak ada satupun hamba Tuhan yang berani menjawabnya. Kenapa mereka tidak berani menjawabnya? Karena mereka pun orang fasik. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Yang menulis hukum Taurat itu jari Tuhan. Kalau saudara membuang tulisan Tuhan, berarti saudara menista Tuhan. Mulutnya memuji nama Tuhan. Ya kan? Kalau di gereja, semua orang Kristen kan pasti memuji nama Tuhan. Ya kan? Kalau dia berdoa pakai nama Tuhan. Ya kan? Kalau membaca Alkitab pakai Alkitab, baca Alkitab. Tetapi membuang tulisan Tuhan. Membuang hukum Taurat. Hukum Taurat itu yang nulis Tuhan, tapi dibuang. Tapi mulutnya memuji nama Tuhan. Itu namanya orang munafik.
di gereja memuji nama Tuhan sampai nangis-nangis, tapi membuang tulisan Tuhan. Itu namanya orang munafik. Orang munafik itu seperti itu. Mulutnya memuji nama Tuhan, tetapi membuang tulisan Tuhan. Saya tanya lagi kepada saudara yang nonton YouTube ini, saya tanya, apakah pendeta saudara menjalankan hukum Taurat? Apakah pendeta saudara membuang hukum Taurat? Kalau pendeta saudara membuang hukum Taurat, berarti munafik. Dia memuji nama Tuhan sampai nangis-nangis, tapi membuang hukum Tuhan, membuang tulisan Tuhan. Orang seperti itu adalah orang yang berbahaya bagi orang-orang Kristen. Mulutnya berkhotbah pakai nama Tuhan, tetapi membuang tulisan Tuhan. Hukum Taurat yang nulis Tuhan. Ini yang saya katakan di akhir zaman. Banyak sekali hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat sedang menuju kebinasaan. Saya nggak melawan hamba Tuhan ya saudara yang kekasih. Saya juga tidak menghakimi hamba Tuhan. Saya juga tidak menjelek-jelekan hamba Tuhan. Tetapi tugas saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya nggak bisa beritakan firman Tuhan di dalam gereja, saya beritakan firman Tuhan di dalam YouTube ini. Ya, saudara yang nonton YouTube saya, coba pikir, omongan saya benar nggak? Omongan saya itu dasarnya dari saya apa dari firman? Coba pikir, apa yang saya khotbahkan di YouTube ini, sumbernya dari A1, yaitu Alkitab. Saya tidak menambahkan, saya tidak mengurangkan, bahwa orang fasik akan dihakimi dan dihukum oleh Tuhan. Ini adalah nubuat dari Henokh. Nubuat itu perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Henokh. Nah, nubuat ini sudah terjadi di zaman Abraham. Sodom Gomora itu kan zaman Abraham, istri Lot. Zaman Abraham, orang-orang fasik dibinasakan oleh api. Zaman Nuh, orang-orang fasik juga dibinasakan melalui air bah. Dan 2 Petrus 2 ayat 4, 5, 6, 7 di situ dikatakan, mengingatkan jangan sampai di akhir zaman ini kita menjadi orang fasik. Saudara yang kekasih, orang fasik ternyata adalah bagian dari antikris. Dia sudah menduduki di dalam gereja. Kalau saudara dipimpin oleh orang fasik, tinggal tunggu mati, dibinasakan Tuhan. Saya tidak menakut-nakuti ya saudara yang kekasih, karena ini menyangkut sorga dan neraka, harus ngomongnya harus jelas. Kalau saudara mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, atau pendeta yang fasik, saudara sedang menuju kebinasaan. Tinggal saudara nanti kalau mati, binasa beneran. Kalau saudara masih sadar, oh ternyata saya mengikuti orang fasik, saudara sadar, saudara bisa menyelamatkan saudara sendiri. Kita baca Yeskiel. Yeskiel 18 ayat yang ke-27. Ya, apakah orang fasik bisa diselamatkan? Bisa. Kalau dia sadar. Ya, kalau saudara mengikuti orang fasik, saudara sadar, saudara bisa selamat. Ada kan yang telanjur mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat? Kalau saudara mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti saudara sedang berjalan menuju kebinasaan. Tinggal tunggu mati masuk neraka. Tetapi kalau saudara belum mati, saudara sadar bahwa saudara mengikuti pendeta. Kalau saudara
meninggalkan orang fasik, saudara bisa selamat. Kita baca di dalam Yeskil 18 ayat 27. Ini orang fasik yang selamat nih. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Jadi kalau saudara sudah menjadi orang fasik, saudara sadar, saudara bertobat, maka saudara akan menyelamatkan hidup saudara. Kalau saudara yang tadinya nggak mau menjalankan Taurat, saudara melakukan hukum Taurat lagi, itu yang dinamakan menyelamatkan nyawa saudara. Pendeta hamba Tuhan yang kembali lagi menjalankan hukum Taurat, dia diselamatkan. Kalau pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia tinggal nunggu siksaan Tuhan di dalam neraka. Itu aja firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya tidak menambahkan firman Tuhan, saya tidak mengurangkan firman Tuhan. Apa yang ada di dalam Alkitab ini saya katakan. Ya, saya nggak berani nambahkan firman Tuhan, dan saya juga tidak berani mengurangkan firman Tuhan. Resikonya bahaya. Kalau nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, nggak ngerti firman Tuhan, jangan khotbah. Selesai. Saya ngerti, makanya saya khotbah. Jadi kalau saudara mau meninggalkan hukum Taurat, tinggal tunggu mati masuk neraka. Tetapi kalau saudara sadar, hukum Taurat bisa membawa saudara ke neraka, saudara jalankanlah hukum Taurat. Kalau saudara kembali lagi menjalankan hukum Taurat, saudara menyelamatkan nyawa saudara sendiri. Yeskil 18 ayat 27. Itu aja firman Tuhan. Kalau saudara kurang jelas, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Pada pagi hari ini kami memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati YouTube ini menjadi kebenaran-Mu. Berkati orang yang mendengar YouTube ini, dan berkati juga saya yang memberitakannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.